Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sheila Yudia Putri dan saya Desmita Galwardani. Video ini akan membahas tentang pengembangan empati konselor. Yuk simak sampai habis. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada orang yang benar-benar ngerti perasaan kalian, bahkan tanpa perlu banyak bicara? Nah, kemampuan tersebut disebut dengan empati. Dan bagi konselor, empati itu ibarat senjata rahasia yang wajib dimiliki. Yuk kita bahas lebih dalam tentang pentingnya empati dalam konseling. Jadi, empati itu apa sih? Sederhananya gini, empati itu adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami orang lain. Bukan cuma mendengarkan, tapi benar-benar memahami apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Lalu, kenapa empati itu sangat penting untuk konselor? Ada beberapa alasannya kenapa empati itu penting. Yang pertama, empati bisa membangun hubungan yang kuat dan penuh kepercayaan antara konselor dan klien. Dan yang kedua, empati membuat konseling lebih berkualitas karena konselor bisa memahami kebutuhan klien dengan baik. Dan yang terakhir, empati membantu memfasilitasi perubahan positif dalam diri klien. Bayangkan, kalau kamu merasa dipahami, pasti kamu lebih nyaman untuk terbuka dan mau berubah, ya kan? Apa sih fungsi empati dalam konseling? Empati itu tidak cuma membuat klien merasa didengar, tetapi juga menciptakan suasana yang aman untuk mereka bercerita. Konselor yang berempati bisa mendengarkan secara aktif, membuat klien merasa nyaman dan diperhatikan, dan membangun suasana yang membuat nyaman. Hal ini sungguh sangat penting agar kalian tidak takut untuk berbagi hal-hal yang sulit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih manfaat empati bagi konselor. Bukan cuma untuk klien, empati juga punya manfaat besar loh untuk konselor. Konselor yang berempati bisa memberikan bantuan yang lebih efektif, membuat klien merasa terbuka dan juga kemampuan konselor semakin terasah. Lalu, gimana sih cara mengembangkan empati? Yang pertama, mendengarkan dengan aktif tanpa mencela. Kedua, latih diri untuk memahami perasaan orang lain lewat ekspresi tubuh atau bahasa tubuh. Dan yang ketiga, gunakan bahasa yang hangat dan dukung dengan ekspresi yang tulus. Tapi, tidak selalu mudah bagi konselor untuk menerapkan empati. Ada tantangannya juga loh. Seperti menghadapi emosi negatif klien, rasa lelah setelah mendengarkan banyak cerita berat, perbedaan latar belakang, budaya, sampai menjaga profesionalisme agar tidak ikut larut dalam emosi klien. Dalam menghadapi tantangan tersebut, konselor bisa mencoba beberapa cara nih. Yang pertama, belajar mengendalikan emosi sendiri agar tetap tenang. Yang kedua, belajar mendengarkan fokus tanpa mencela. Dan yang ketiga, ikuti pelatihan khusus agar semakin paham cara memahami orang lain. Dan yang terakhir, lakukan refleksi diri setelah sesi konseling berakhir. Jadi, empati itu lebih dari sekedar mendengarkan. Ini soal merasa bareng, paham dari hati ke hati. Dengan empati, konselor bisa jadi pendengar yang tidak cuma paham, tapi juga bisa membantu klien menemukan solusi yang terbaik. Jadi, ayo terus kita kembangkan empati kita. Mau jadi pendengar yang berempati? Yuk mulai belajar dari sekarang.